Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita punya kesempatan mendengar dua Injil dalam liturgi yang sama. Di luar tadi kita mendengar suatu bacaan. Mereka berseru Hosanna, Hosanna. Demikian seruan sorak-sorai kaum Israel ketika Yesus memasuki kota suci Yerusalem. Mereka sungguh bergembira, antusias mulanya. Itu tergambar dari bacaan tadi dengan proses yang sangat panjang. Setelah kita menerima daun palma dan melambai-lambaikannya dengan berseru Hosanna, Hosanna lewat nyanyian. Tetapi dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, kita mendengarkan ada sesuatu yang sangat-sangat kontras. Dari seruan Hosanna, Hosanna menjadi salibkan, salibkanlah dia. Mereka menuntut kematian Yesus. Sikap manusia rupanya bisa begitu cepat berubah. Seperti angin arak yang berubah berputar sesaat. Terhadap orang-orang Yerusalem itu yang tadinya berkata Hosanna dan akhirnya Yerusalem. Satu kata. Inkonsistensi. Ketidaktetapan pendirian. Mereka dapat berubah berpendirian, mudah dan gampang berubah pikiran dan haluan. Tidak bisa dipegang apa yang diucapkannya dan apa kemudian disikapinya. Orang banyak menyerukan penyaliban harus menimpa Yesus. Memang pada Minggu Palma ini mengantar kita hendak bermenung serta berefleksi akan sikap dan pendirian manusia yang bisa berupa sikap dan cara pikir dan juga mungkin cara merasa bisa berubah sesaat. Sungguh nampak ketidaktetapan pedulian itu. Minggu Palma hendak menuntun kita untuk masuk ke dalam permenungan yang lebih dalam, sekaligus mau melihat keteguhan dan ketetapan pendirian Yesus. Walau dia disambut sebagai raja yang memulihkan kekuasaan Daud, kejayaan supaya mereka kembali jaya dan tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, Yesus bukan hanyut dengan kata-kata Hosanna itu. Dia tetap berpegang akan misinya. Walau dengan itu dia harus menerima ucapan-ucapan yang membuat telinganya memerah, yang memekik dengan katakan salibkan, salibkan dia. Rupanya sikap itu bisa hadir dalam hidup manusia. Entah itu sebagai komunitas, entah itu sebagai individu, bisa rupanya berubah sesaat. Tak usah jauh-jauh, dalam diri pribadi pun ada juga kalanya sulit teguh, tetap pendirian. Ada saat penuh semangat, kita mau melakukan yang baik, ingin peduli, melayani, mengabdi lewat orang yang kecil. Tapi bisa jadi seketika kita memalingkan wajah terhadap orang di sekitar kita. Bisa jadi semangat kita lumpuh, tak tahu kita apa alasannya. Atau kita sengaja melumpuhkan semangat kita sehingga tidak menekuni dan tidak mewujudkan apa yang pernah diniatkannya. Saya teringat akan seorang penulis rohani yang Brian Kavanaugh mengatakan, dalam diri kita sering terjadi suatu pertempuran yang sengit antara yang baik, yang setia, yang ikhlas dengan yang jahat, culas, kianat. Begitu dia katakan. Yang baik laksana burung elang terbang tinggi di atas awan-awan. Dunianya adalah langit biru dan terang matahari. Dunia terang. Kalau mau membangun dunia sarangnya pun, dia buat itu di punggung bukit. Di sisi lain, sisi jahat bisa jadi seperti ular beludak. Demikian penulis rohani berkata, mau mengatakan supaya manusia sadar ada kalanya kejahatan itu, niat jelek itu berkuasa. Bahkan kadang-kadang bisa menerkam seketika dan orang bisa membuat
heran orang lain karena perilakunya. Bagaikan ular beludak yang licik dan berbisa. Ia memakan mangsanya yang sudah jatuh, mencari kesempatan dalam kesempitan. Khianat adalah sifatnya. Ia melata di bawah, dunia adalah dunia bawah dan kegelapan. Kekuatan itu bisa datang. Tapi manusia, bila diingatkan, dan sekaligus sadar akan fokus yang terbaik dalam dirinya, dan ke sana diarahkan, dia tidak mau mungkir dari apa yang pernah diniatkannya. Manusia sebenarnya punya daya kekuatan, tapi ada kalanya tidak menggunakannya. Saudara-saudari, inkonsistensi itulah satu kata menggambarkan apa yang diserukan oleh kaum Israel di Yerusalem, Hosana, Hosana, pada Jumat dalam jalan menuju Golgota. Orang berseru-seru dari pinggir jalan, salibkan dia, dan sambil meludah. Dan kalau kita ikuti jalan yang ditempuh Yesus itu ke jalan salib, dekat itu dari rumah ke rumah, pastilah orang mencemooh, dan begitu pahit dan begitu sungguh sedih perkataan orang banyak itu. Tapi kita di sini, kita mau menetapkan pendirian, sebab kita menghantar mata kita melihat Yesus yang teguh pendiriannya. Walau dia diancam, walau dia diadili dan dikatakan dijatuhi hukuman, disalibkan, dia tidak mundur. Dia tetap berjalan memikul salib itu dan sekaligus menyerahkan dirinya total demi kehendak Allah. Sebab dia yang berkata, bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu. Disinilah kita menghadapkan diri kita terhadap sosok orang banyak dan terhadap sosok Yesus yang tidak mundur selangkah demi keselamatan umat manusia. Tetapi bagi kita yang sudah lebih dulu berseru Hosana, Hosana, jangan ganti dengan kata yang lain maknanya tetaplah Hosana, Hosana.